Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi semua. Maaf mengganggu Sabtunya ya. Ini kita berapa orang ya? Yang penting sudah ada perwakilan dari 13, 14, sama 15 ya. 15 ada kan ya? Siapa aja sih ini? Laurentina, Lauren 15 kan? Anda 13. Oh, ada dokter Gaira, selamat pagi. Selamat pagi, dok. Saya kelas Nah, 15, dok. senang bisa gabung ya sebentar ini. Maksudnya eh apa lagi nih? 13 ada ya Dilan, 14 14 siapa di sini? Ada Widastri, ada Widyastri. Kelamaan libur jadi lupa sampai ini. Oke, kalau sudah ada perwakilannya kita mulai saja ya. Sebentar aja ya. Adik-adik mahasiswa kita sebentar aja. Maksud saya di sini biar nggak bolak-balik tanya, biar lebih jelas untuk semua. Jadi saya paparkan sedikit, jelaskan sedikit. Kebetulan ini kita sudah dibagi, Dokter Ira sudah membagi kita atas 4 kelompok besar sesuai dengan pembimbingnya. Jadi karena sangat beribet pekerjaan banyak sekali daring ini, jadi saya untuk memudahkan saya sudah bagi jadwal dan sebagainya. Ya, biar nggak bolak-balik tanya, saya akan jelaskan sedikit. Sudah 28 orang sudah. Oke, nggak apa-apa. Bentar. Ya, kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, dokter. Kelihatan dok. Silakan dok. Oke, siap. Ya, susahnya kalau daring kita harus konfirmasi dulu sudah jelas atau tidak. Jadi ini kegiatan profesi dari tahun 2020 ya, dari angkatan 13 sampai 15 untuk anak bimbing saya. Dokter Geira di sini hadir. Saya mohon nanti kalau ada yang mungkin miss atau apa, biar nggak salah paham, salah salah pengertian, biar kita satu suara semuanya. Tolong langsung diinstruksi ya. Oke, dengan kondisi pandemi sekarang membuat kita semua serba daring. Ya, memang ini satu hal yang sangat di luar dugaan. Satu hal yang sangat kita bikin kita kaget juga gitu kan, dan kita tidak siap untuk ini. Tapi dari DG, para dosen berusaha banget untuk eh, bagaimana caranya supaya kalian bisa tetap, tapi kalian tetap bisa eh, jalan profesinya. Kecil hati karena kan seluruh Indonesia juga seperti ini. Ya, saya mulai saja dulu dari angkatan 2013 ya, Dek ya. Untuk 2013 di sini mungkin Dokter Gaira sudah pernah menjelaskan, jadi saya sedikit mengulang saja untuk ini. Tolong nanti kalau ada yang bertanya nanti silakan ya. Eh, Bagi angkatan 2013 yang sudah lewat ya sudah ya, tapi yang masih mengerjakan pasien tapi belum selesai dan sebagainya tuh bisa dilakukan diskusi untuk tahap selanjutnya. Kemarin sudah ada beberapa yang mengajukan diskusi ya. Jadi misalnya kalau sudah sampai sampai tahap insersi, tinggal kontrol, lain cerita, kan bisa kontrol via WA dan sebagainya. Atau pada saat habis mencetak, selanjutnya apa diskusinya yang seperti itu. Bagi yang belum memiliki pasien sama sekali ya, akan diberikan kasus dan silakan mengisi rekam medis sesuai kasus tersebut, lalu diskusi, lalu nanti presentasi. Jadi apa namanya ini bagi yang memang belum sama sekali punya pasien. Jadi satu kasus itu nanti untuk 2 orang ya, tapi mahasiswa, tapi masing-masing itu membuat rekam medisnya sendiri-sendiri. Misalnya
ada 2 orang yang belum punya pasien GTL nih 2013. Saya akan berikan satu kasus yang sama. Makanya kenapa saya bikinkan jadwal, saya kelompok-kelompokkan, karena saya menyesuaikan supaya pekerjaannya memang dekat dengan temannya. Gitu. Kalau belum ya sama yang belum. Kalau kurang diskusi border molding ya sama-sama dia yang cari yang diskusi border molding. Gitu. Jadi nanti saya kasih kasusnya sama, silakan tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Lalu diskusi, nilainya juga sendiri-sendiri ya. Nah, ini list dari yang saya dapatkan dari Dokter Ira yang sudah dibagi yang terbaru. Jadi jangan khawatir karena kemarin ada yang bilang, oh saya dulu dokter ini dosennya pembimbingnya sekarang berubah. Nggak masalah, ini hanya untuk daring saja. Nanti kalau sudah di klinik offline ya silakan lanjut kembali ke dosennya. Ini supaya membagi rata lah ya. Ini lumayan pusing juga Dokter Ira bikinnya ya, supaya bisa semua terakomodir. Jadi di sini beberapa nama ya. Makanya kemarin saya sudah share, tolong saya minta diamati dengan cermat karena ada yang agak-agak nyaplir sedikit. Oh, dok, saya sudah tahapan ini tapi tertulis begini ya, silahkan. Ya, saya langsung berusaha untuk perbaiki. Nanti nanti pada saat diskusi silahkan konfirmasi lagi. Seperti ini contohnya GTSL, ada indikasi-indikasi. Kemarin saya sempat nanya sama angkatan 2014. Indikasi itu maksudnya mereka itu sudah baru dilihatin pasiennya apa sudah sampai mencetak. Nanti tolong disampaikan ke saya ya. Karena kemarin dari ininya sempat bilang indikasi ya sudah mereka sudah mencetak karena nanti lain cerita jadinya. Kalau indikasi baru cuma nunjukin pasien lalu pasiennya hilang ya sama dengan tidak kan, berarti nanti yang diberikan adalah soal kasus. Gitu. Ini di 2013. Nah, ini yang DOPS, Minisi X, dan Lapsus. Yang sisa-sisa dari kemarin. Yang biru di sini seperti Kartika, Rosa, Ana, biru ini mereka sudah saya lakukan, sudah melakukan. Ya, Minisi X, Ana baru kemarin, Rosa, Lapsus, Kartika, ini sudah dilakukan kemarin. Lalu angkatan 2014. Seperti ini kondisinya. Nah, kemarin kayak ini bilang, oh saya sudah remounting 2 dok, tapi tertulis indikasi ini sudah saya ganti. Nah, ini yang belum seperti ini ya nanti diskusi, saya akan berikan soal. Jadi nanti mereka presentasi, jadi kalau kalian misalnya di antara kalian, oh walaupun sudah pasien ya, tapi kemudian mungkin ingin melihat temannya diskusi ya nggak masalah, bilang sama temennya, kamu mau diskusi kapan? Aku mau lihat dong. Boleh aja ya. Kalau kalian nganggur, artinya kalau tidak ada daring yang dari departemen lainnya. Nah, ini rupanya 2014 GTJ belum semua ya. GTJ belum semua. Lalu ini untuk GTSL sudah lumayan ya. Sudah lumayan banyak. Nah, ini untuk jurnal reading. Saya bimbing di sebelah kiri di sini. Nanti saya jelaskan lagi. 2015 GTL sama sekali belum. GTL sama sekali belum, nanti berarti saya akan berikan kasus. Untuk GTL kalau 2015 ini GTL belum. Saya kalau tidak salah ada 10 mahasiswa ya, nanti saya bagi atas 3 kelompok saja biar nggak terlalu banyak. Kalau 2-2 itu banyak banget nanti diskusinya pusing juga karena banyak pekerjaan yang lain. Jadi saya bagi 3 kelompok. Nggak masalah ya Dokter Ira ya kalau saya bagi 3 kelompok ya. Permisi, Dok. Ya. Saya Gita, angkatan 2015. Ya. Jadi, Dok, saya udah sampai tahap indikasi, Dok. Saya udah ngirim datanya ke dokter via WA waktu itu list-listnya. Saya udah sampai nyetak juga, Dok. Oke.
Gita. Iya, nomor 1, Dok. Yang pertama. Nomor 1. GTL ya? Iya, Dok. Indikasi ya. Ya. Ada sama siapa temennya? Saya waktu itu berdua sama Komala, tapi kebetulan dia Komala kelompoknya. Ini Komala. Oh, ada ya? Oh ya, sama Komala udah sampai indikasi, Dok. Oke. Berarti 2 orang. Nanti berarti kalian diskusi ya bareng ya. Nanti mungkin saya cek lagi ya. Saya cek lagi kelompok lagi nanti sama Komala. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya Gita. Oke, GTSL ini dia. Udah. Nanti silakan dicek-cek lagi ya. Kalau ada yang belum. Nah, GTJ seperti ini. Jadi GTJ juga saya bagi 3 kelompok besar saja. 3 kelompok, nanti soalnya akan berbeda, tapi kalian ngisi rekam medisnya masing-masing. Nanti diskusinya berkelompok sih, tapi nanti penilaiannya yang masing-masing. Karena belum tentu isian rekam medisnya bisa sama gitu ya. Untuk benar reading, lalu untuk DOPS ya, yang sudah DOPS selama ini adalah 2013, 2014 rasanya sudah ada ya DOPS ya kemarin ya. Pokoknya kalau DOPS itu, tahapan yang di-DOPS-kan itu sudah pernah dilakukan, maka bisa DOPS. Jadi saran saya adik-adik, kalau sudah melakukan tahapan itu, nggak usah nunggu offline, DOPS aja, nggak apa-apa. Nanti silakan, kalau yang dapat yang DOPS itu kan yang pembimbingnya ya, nanti cari saja pembimbingnya minta DOPS seperti itu. Seperti di GTL ya, yang di DOPS-kan itu kan border molding. Kalau kalian dulu misalnya anak bimbing saya sudah melewati border molding nih, sudah penetapan gigit sekarang tahapannya lalu pandemi, tapi kalian belum DOPS, silakan aja DOPS, nggak perlu nunggu insersi dan kontrol. Ya, jadi kalian lebih ringan nanti pada saat offline, nggak perlu mikirin DOPS lagi. Kalau misalnya kalian anak bimbing saya dulu, tapi sekarang dapat dengan Dokter Dewi atau Dokter Deira misalnya, untuk DOPS-nya ya kembali ke pembimbingnya. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau dapat saya sekarang, tapi kalian pembimbingnya Dokter Deira, misalnya, ya kembali untuk DOPS-nya ke Dokter Deira. Yang bisa dilakukan hanya DOPS secara daring, yaitu border molding dan mencetak dan GTSL ya, GTL dan GTSL. Untuk GTJ, karena DOPS-nya itu adalah preparasi gigi abutment yang kedua, kita tidak bisa lakukan secara daring. Otomatis nanti menunggu offline. DOPS dilakukan di rumah masing-masing secara virtual. Ini demi keamanan, demi kenyamanan, semua DOPS-nya dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Pasien bukan pasien sesungguhnya, jadi bukan pasien kalian yang kemarin di klinik, tetapi keluarga di rumah. Kenapa saya sarankan keluarga di rumah? Karena memang kalian ini untuk menghindari masa pandemi seperti ini. Kalau kalian ngambil orang luar, kalian tidak tahu dia kemana, seperti itu. Lebih aman kalau kalian menggunakan orang di rumah, terserah adiknya atau bibinya atau kalau bisa jangan orang tuanya ya, saya sungkan jadinya orang tua kalian jadikan pasien. Ya, jadi siapa aja boleh kecuali kalau bisa jangan orang tua gitu ya. Kasihan orang tuanya nanti jadikan pasien di rumah. Mahasiswa harus menyiapkan alat, ya, tempat senyaman mungkin dan tampak di layar video oleh penguji. Jadi nanti kalian persiapkan semuanya. Nah, repotnya ya itu ya. Jadi tolong jangan misalnya di kamarnya berantakan gitu atau di mana gitu yang tidak nyaman untuk pasiennya. Jadi usahakan tempatnya nyaman kayak kemarin apa ya Ana sempat drop Feminist X sama saya, cuma karena dia butuh colokan di laptop, dia berada di ruangan yang tidak pakai AC, tapi kemudian dengan APD lengkap jadinya kepanasan. Nah, seperti itu. Atur sedemikian rupa, siapkan sedemikian rupa sehingga nyaman buat kalian, nyaman buat pasiennya. Ya, saya juga lebih enak kalau ujinya. Semua tindakan dilakukan tanpa menggunakan bahan. Jadi hanya alat, misalnya nih, DOPS, GTL, border molding ya. Border molding, kayak kemarin siapa ya, saya pending, Dilan, saya pending. Karena memang itu deh, karena belum tahu betul
seperti apa gitu. Makanya saya rasa ini perlu saya sampaikan untuk semuanya. Nanti kalian yang sampaikan ke teman-teman yang tidak ikut ya. Semua tindakan dilakukan tanpa menggunakan bahan. Misalnya border molding nih, kita butuh green stick, compound, tapi kita tidak pakai. Kita butuh individual tray tapi kita tidak pakai karena pasiennya kan beda, ya kan? Jadi kalian bisa menggunakan sendok cetak yang bisa masuk ke mulut pasien. Makanya dicobakan dulu ya kalau kalau apa namanya GTL untuk border molding, ceritanya kan itu sudah individual tray-nya mereka. Beda dengan kalau kalian DOPS GTSL, DOPS mencetak, kalian kan belajar mencobakan dulu, mencocokkan sendok cetak yang mana yang tepat untuk pasien kita. Kita kan tidak tahu pasien datang ini kira-kira sendok cetak ukuran berapa. Tapi kalau border molding kan sudah tahu itu individual tray ceritanya, jangan sampai nanti kalian ambil lagi sendok cetak nomor 1, nggak cukup nomor 2. Jadi sebelum kalian mulai, dicobakan dulu yang mana pas untuk pasiennya ya. Kasihan pasiennya dia obok nanti ini kalau kebesaran misalnya. Tapi tidak pakai bahan. Jadi untuk individual tray saya bijaksana pakai sendok cetak. Kalau diusahakan yang plastik itu ya biar nggak terlalu sakit ke pasiennya ya. Jadi ceritanya kalian memanaskan berintik kompon kayak kemarin siapa ya Rosa gitu, dia ceritanya pegang pinsilnya itu berintik kompon, jadi dia ceritakan bahwa ini berintik kompon dipanaskan lalu diaplikasikan ke individual tray-nya seperti itu, nggak pakai bahan. Demikian juga dengan GTSL mencetak, jadi pura-puranya aja kalian mengadukan, karena kami tidak mau kalian keluar lagi membeli alginat ya untuk mencegah itu semua. Kalau alat-alat kan kemarin sudah diberikan kesempatan untuk mengambil ke rumah sakit ya, ke klinik ya. Silakan disteril dulu di rumah, harus direbus atau direbus disemprot alkohol dan sebagainya, tolong itu diperhatikan. Kalian sudah tahu lah itu semua ya. Mencetak juga nggak pakai bahan, nggak pakai alginat, tapi kalian siapkan bol, spatel, lalu kalian verbalkan bagaimana cara mengaduk alginat, bagaimana menakar. Memang di sini mulut kalian akan lebih repot karena kalian harus memverbalkan semuanya. Jadi setiap melakukan tindakan harus diverbalkan. Yang ngapain, apapun itu diverbalkan. Di samping kalian juga harus bagaimana komunikasi dengan pasien. Form DOPS dan Mini CX ada di saya, silahkan kalau yang mau nanti mungkin ada apa namanya koordinatornya masing-masing minta ke saya, nanti saya share ya. Jadi kalian bisa baca dulu karena kemarin beberapa yang DOPS Mini CX nggak tahu formnya seperti apa. Kalau dulu di klinik kita kasih dulu kesempatan membaca biar tahu kalian apa sih yang akan dinilai, jadi nggak buta. Jadi kalian baca dulu poin-poin dari apa yang dinilai saat DOPS dan UCX. Kalian baca, oh saya dinilai ininya, dinilai ininya. Jadi bisa latihan dulu, ya. Nah, silakan nanti hubungi saya, nanti saya akan bagikan. Atau siapapun yang DOPS, misalnya besoknya sebelumnya minta, boleh juga, ya. Setiap tindakan harus diverbalkan, seperti siapa kemarin Lude DOPS GTSL, jadi diaduk, saya mengambil alginat sekian cup dengan air sekian, lalu mengaduknya bagaimana, misalnya ditekan ke permukaan bawah, lalu setelah cukup diaplikasikan di sendok cetak. Nah, seperti itulah. Semua tahapan harus diverbalkan dengan baik. Mahasiswa harus menggunakan APD minimal level 2. Jadi walaupun di rumah, jadi saya minta tolong gunakan APD karena pertama untuk kesehatan, keselamatan, karena kalian mengobok-ngobok rongga mulut orang lain, walaupun itu keluarga. Yang kedua, supaya kalian terbiasa menggunakan, memakai, dan melepas APD. Dan ini masuk dalam kriteria penilaian ya, dalam DOP. Kalau dulu tuh tidak ada, karena kita nggak pakai APD lengkap seperti itu ya. Tapi untuk saat ini, itu jadi tambahan untuk poin. Jadi poin di persiapan. Jadi bagaimana cara memakai APD dengan benar.
bagaimana cara melepas APD dengan benar. Kalau kalian patokan kita adalah penggunaan APD dan melepas APD yang diberikan oleh Rumah Sakit Udayana. Kalau ada yang punya, bisa di-share ke teman-temannya ya. Kalau tidak ada, bisa minta ke saya, nanti saya share videonya. Jadi urutannya seperti itu, perhatikan cara memakainya. Walaupun di situ kan komplit banget ya level 1 ya. Tapi kalaupun kalian pakai level 2, silahkan mana yang tidak kalian gunakan di skip. Tapi urutannya harus tetap. Misalnya, saya nggak pakai bootnya, ya bootnya nggak di skip aja. Gitu. Oh, saya nggak pakai Google, saya cuma pakai Face Shield. Ya, Google-nya di skip. Ya, seperti itu. Silakan disesuaikan, tapi yang penting urutannya benar. Melepas juga harus benar. Dan itu harus diverbalkan juga. Lalu mini CX ya, mini CX prinsipnya sama dengan dok. Cuma mini CX ini kan yang lebih dinilai adalah bagaimana kalian menganalisa, lalu bagaimana kalian menangani pasien, bukan dari skill suatu tindakan. Ya, jadi mini CX ini bisa GTL, GTJ, GTSL, bisa saja. Lalu tahapan yang kalian akan ambil boleh-boleh saja. Kalau dulu di offline, saat offline di klinik, misalnya dia mau kontrol nih, kontrol kedua. Dok, saya mau mini CX sekarang saat kontrol. Jadi saya bisa lihat kalian kontrol. Berhubung sekarang daring ya terpaksa ini kalian pakai pasien sendiri di rumah, keluarga gitu kan. Untuk tahapannya, ya silakan kalian pilih yang sudah kalian lakukan. Artinya gini, kalau kalian sudah kerja GTJ ya ambil yang GTJ. Kalau kalian sudah kerja GTSL atau GTL silakan ambil yang mana. Lalu tahap yang mana ya silakan kalian yang tentukan. Yang penting kalian pada saat ujian sampaikan ke saya, dok ini pasien saya adalah pasien baru, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana penata laksanaan kalian, bagaimana komunikasi kalian terhadap pasien baru. Kalau itu pasien lanjutan, misalnya kontrol, kan lain nanti ceritanya. Kalian sudah mengenal pasien, bagaimana kalian sapa, salamnya seperti apa, lalu apa yang ditanyakan kan berbeda dengan kalau dengan pasien baru. Ya kan? Tapi nanti misalnya kalian, oh dok saya mau docs-nya yang mencetak, ya silakan. Apakah mini CX-nya mencetak silakan, tapi saya tidak akan menilai bagaimana kalian mencetak dan sebagainya, itu bisa di skip, tapi yang dinilai adalah bagaimana kalian performa kalian terhadap pasien dari menganalisa dan sebagainya. Ya, itu saya bebaskan untuk memilih. Ya, bisa pilih kasusnya sendiri. Yang pasti kalian tuh sudah pernah dilewati, sudah pernah melakukan itu. Diskusi bagi mahasiswa yang sama sekali belum memiliki pasien, maka diberikan soal kasus, diskusi, rekam medis sampai lalu presentasi. Ya, untuk diskusi. Yang sudah memiliki pasien, sudah indikasi dan punya model, dapat menggunakan model tersebut untuk diskusi rekam medis, lalu presentasi. Karena kan belum kerja ya. Mahasiswa yang sudah mengerjakan pasien sampai tahap tertentu, diskusi adalah tahap selanjutnya. Bila memungkinkan sampai dengan kontrol. Dokter Ira, bagaimana kira-kira kalau saya seperti ini untuk diskusi? Jadi kalau misalnya mahasiswa lancar, diskusi misalnya sudah tahapannya cuma beberapa tahap lagi, lalu saya lanjutkan sampai kontrol, apakah boleh ya? Boleh dok, silakan. Silakan ya. Menyesuaikan dengan waktu juga ya dok ya. Kalau misalnya waktunya masih, silakan. Gitu. Ya. Terus mahasiswanya juga nggak ngadat gitu ya. Kalau mahasiswanya siap ya, ini kuncinya sebenarnya ya Dek ya. Kalau kalian siap, belajarlah sampai kontrol. Kayak kemarin siapa ya, sudah diskusi tapi, aduh dok maaf saya belajarnya cuma satu tahapnya ke depan. Lah rugi dong daring begitu. Ini mumpung kesempatan kalian gunakan sebaik-baiknya belajar. Kalau kalian lancar, saya akan uber terus sampai oh anak ini udah siap nih, ternyata dia jawabnya bagus sampai bisa lanjut sampai kontrol gitu loh. Jadi beban kalian akan lebih ringan nantinya pada saat offline. Kalau enggak ya
terpaksa karena saya kita jatahin berapa ya, kira 2 kali ya? Maksudnya seminggu 2 kali gitu, Dok? Bukan. Maksudnya diskusi, si A diskusi kali, ternyata masih belum bagus. Bagus. Diskusi Iya, dijadwalkan ulang, iya. Ya, sampai bagaimana? Sampai kita kasih jatah atau gini, Dok, kalau misalnya dia diskusinya sekarang gagal, kan nanti akan dicarikan jadwal. Nah, nyari jadwalnya itu kan bisa dapat, bisa enggak gitu. Jadi jadi bisa mundur gitu kan? Bisa mundur sampai dia dapat jadwal gitu. Ya. Bisa. Makanya kalian usahakan siap. Jadi kalau dirasa sudah oke, bisa lanjut sampai dengan selesai. Apalagi yang tinggal dikit-dikit ya, tinggal beberapa tahap lagi. Eman-eman kalau kalian harus di-cut gitu ya. Terus tahap diskusi wajib. Yang wajib ya di GTL itu rekam medis, border molding, penetapan. Itu kalau kita offline itu juga wajib kita diskusi. Kalau tahapan lain paling kalian cuma ditanya-tanya kan. Ini bagaimana kalau ngadat ya terpaksa lagi di Uber lagi gitu kan. Tapi yang wajib diskusi adalah itu. Kalau GTSL di rekam medis wajib diskusi. Saya lupa ada lagi nggak Dr. Ira untuk GTSL ya? Ini Dok, surveying sama ditekankan sama desain Dok, karena kemarin waktu saya diskusi pembuatan sendok cetak pribadi, itu mereka belum surveying. Terus saya nanya, kamu mau pasang klamernya di mana aja? Itu kan harusnya tahu dulu ya daerah mana yang undercut, daerah mana yang mau dipasangkan klamer. Cuman kalau belum nggak tahu tahapnya itu kan jadinya gimana? Ya, paham. Setidaknya diserbalkan dulu cara surveyingnya. Iya, oke. Berarti diskusi rekam medis surveying ya. Karena kalau desain kan biasanya di rekam medis sudah isi desainnya nantinya ya kan ya. Mereka saat desain penempatan klamernya Dok. Desain penempatan klamer ya. Sama itu Dok, preparasi kalau mau ada naruh res atau apa? Kalau misalnya klamer 3 jari, misalnya ada yang pakai res gitu. Ya. Nanti harus diskusi juga. Oke, kalau di GTJ, terima kasih Dr. Ira. Kalau di GTJ ya diskusinya rekam medis yang wajib ya, preparasi, lalu mencetak untuk model kerja dan insersi. Karena ini tahap-tahap yang penting. Kalau kemarin mahasiswa saya sarankan untuk preparasi di model. Jadi saya minta mereka menanam gigi beneran ya di model, di gips. Entah itu bentuknya mau lengkung, mau dia pakein cetakan gigi lalu dipotong giginya, diisi giginya yang gigi yang asli atau cuman balok aja diisi gigi. Yang penting ada gigi tetangganya, silahkan. Jadi saya rasa kalau kalian sekarang ini masa-masa daring begini, kalau ada mikromotor di rumah, ada punya elemen gigi, ya ada gips, jadi pasang-pasang aja lalu latihan. Daripada kalian kaku tangannya lama nggak kerja ya kan, cobain aja di rumah. Kalian misalnya pas bagaimana kirim fotonya ke kami gitu kan, Dok, saya sudah preparasi coba seperti ini bagaimana, itu tidak masalah ya, kami terbuka untuk menerima itu. Jadi ada usaha dari kalian untuk tetap latihan ya kalau ada mikromotor di rumah. Grup diskusi sudah saya buatkan, ada dalam jadwal. Nanti kita sama Komala saya cek lagi apa mereka sudah bersatu. Kalau dia tidak bersatu nanti saya akan satukan karena dia sama-sama di ini tahapannya. Dokter Desa izin nambahin yang tadi Dok. Iya. Kalau saya tahapan GTL itu kan banyak ya. Silahkan didiskusikan tahapannya tiap-tiap tahapan. Memang yang wajib itu hanya
1, 2, 3 misalnya ya. Cuman kan kalau misalnya kayak selective grinding itu kadang mahasiswa bablas saja dia selective grinding. Jadi Ya. diskusikanlah itu kan Iya. bekal untuk ujian nantinya. Benar, Dokter Ira. Memang itu didiskusikan semua, cuman saya menyampaikan di sini yang memang wajib sebenarnya waktu offline ya. Yang wajib waktu offline tuh yang ini, tapi karena kita daring ini ya semuanya tahapannya misalnya sampai sampai B, C, D, E, F ya tetap didiskusikan kalau mau sampai selesai ya. Ya, jangan sampai nanti kalian mikirnya saya hanya harus diskusi 3 ini ya, tapi kalian tetap diskusi semuanya gitu ya. Betul, betul. Ini bisa jadi salah kaprah ini ya karena saya tulis yang ini. Maksudnya ini yang sebenarnya kalian wajib di offline ya. Ini diskusi wajibnya sebenarnya, cuman kalau daring tetap aja semuanya prosesnya itu setiap tahapannya didiskusikan. Ya, Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya? Kira sudah. Untuk diskusi sudah ya. Kalau sudah, kita jurnal reading nih. Jurnal reading itu tadi kan satu kelompok saya itu dapat 10 anak ya. Tidak salah ada 10 anak. Saya akan bagi jadi 3 kelompok saja, Dokter Ira ya. Jadi oh iya silakan Bu. Enggak dua-dua saya maksudnya biar nggak terlalu banyak jadi 5 kelompok, jadi dibagi 3 kelompok, jadi ada 3, ada 4, ada 3 gitu. Jadi silakan saya saya nggak atur deh ya pembagiannya, silakan kalian yang membagi diri ya. Masing-masing kelompok mendapatkan kasus yang berbeda. Ada GTL, ada GTSL, ada GTJ. Begitu ya, Dokter Ira? Silakan Dok, sesuai kemampuan mahasiswa mencari jurnal juga, karena kan kalau GTJ itu nggak banyak variasinya Dok. Ya, betul. Ditakutkan mereka nggak ketemu jurnalnya. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, jadi seperti itu. Boleh kalian GTSL, GTL. Kalau dapat GTJ yang bagus kasusnya silahkan. Nanti kan diajukan dulu ya. Kemarin siapa yang mengajukan kemarin? Si Desa kayaknya mengajukan ke saya belum sempat lihat. Silakan nanti dipilih. Tapi kalau bisa jangan semua GTL, jangan semua GTSL. Jadi nanti karena saat kalian ada yang kelompoknya harus presentasi kan kelompok lain akan melihat. Jadi dia bisa belajar, dia bisa sharing. Bimbingan akan dilakukan 2 kali, saya batasi Dokter Ira, nggak masalah ya. Ya betul. Boleh. Ya nggak hilang otak saya. Maksudnya, aduh, sorry adik-adik ya, karena memang benar-benar ini bikin kita juga semua dosennya pada kalang kabut dan benar-benar padat gitu ya. Jadi mohon maklum lah. Presentasi akan dilakukan oleh semua kelompok. Jadi misalnya saya bagi menjadi 3 kelompok nih. Kelompok 1 presentasi, yang lain ikut hadir, ya. Kalau ada yang lain-lain juga mau ikut dengerin nggak masalah ya. Mungkin dia kurangan kerjaan lah di rumah, saya mau ikutan dengerin teman saya. Teman saya ini asal jangan pacarnya diundang suruh ikutan, ya. Jadi teman-temannya aja, teman-teman PSPDG-nya aja. Penilaian akan dilakukan berkelompok, oke. Ya. Jurnal sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Dr. Gaira sudah pernah menyampaikan ini ya. Jadi diingat-ingat lagi waktu pertemuan dengan Dr. Ira itu seperti itu. Format jurnal ini yang perlu saya sampaikan biar ada keseragaman ya. Format jurnalnya seperti ini. Jadi tolong diikutin ya. Dapat itu cover standar ya. Daftar isi apa yang harus diisi itu sudah ada di sana biar nggak beragam nanti. Daftar isi lalu pendahuluan, laporan kasus. Laporan kasus di sini yang disampaikan di jurnal ya. Pembahasan juga yang disampaikan oleh di jurnal itu. Bab 4 baru kalian kaitan dengan teori peninjauan pustaka yang bersangkutan. Di sini baru kalian harus cari ya di e-book ya di jurnal. Ya jangan artikel-artikel begitu. Seperti apa syarat dari e-book dan jurnal sudah Dr. Ira pernah sampaikan. Berapa tahun usia jurnalnya dan sebagainya. Daftar pustaka lalu
minimal 3 referensi dapat berupa e-book, textbook, jurnal minimal 5 tahun terakhir. Oke. Format penulisan dibatasi 5 sampai 12 halaman saja. Pasti 1,5 times roman. Ternyata diseragamkan gini akan lebih bagus, Dokter Ira, jadi otak kita nggak pusing gitu loh. Iya, Dok. Ya. Ini kebetulan kemarin dapat di blog. Nah, ini jadwal kegiatan nih contohnya aja nih kemarin ya. Kalian sudah saya berikan jadwal saya, lalu di bawah itu setelah tanggal berapa itu sudah kosong. Jadi kalian kalau yang bermasalah di atas atau misalnya bertabrakan dengan PJJ departemen lain, ya silahkan cepat cari di bawah dan ajukan. Kayak kemarin Evi, ini saya maaf saja saya utamakan dulu di awal-awal itu untuk kakak kelas 2013 yang kurang-kurang sedikit ya, yang kurang drop, DX ataupun diskusi sedikit. Jadi itu saya masukkan itu dari dalam minggu 1-2, tapi kemarin minggu pertama juga sudah ada anak 14. Jadi saya berusaha seadil-adilnya ya. Jadi kalian bisa lihat di jadwal saya dalam sehari itu ada 13, 14, 15, 13, 14, 15. Jadi nanti di belakang itu ada jadwal yang masih kosong. Misalnya kalian tidak bisa di jadwal yang saya tetapkan, silahkan pindah ke belakang. Atau misalnya diskusi, nggak beres juga di situ, cepat cari jadwal di belakang. Ya, itu yang masih ada yang kosong-kosong. Karena yang kosong-kosong itu juga bisa untuk bimbingan, bisa untuk presentasi. Ini yang sudah melakukan ya. Pratnya Jati, DOPS PTSL, Sukma, DOPS PTSL sudah lewat, yang biru-biru ini sudah lewat. Ini Dilan DOPS, ini kemarin saya pending karena Dilan belum siap. Semua alat bahan, segala macam APD dan semuanya belum siap, jadi daripada nggak lulus, mending saya cancel, saya suruh pindah hari saja. Ini kemarin juga Rosa, diskusi juga sama Putri juga, ini juga kemarin belum siap. Jadi baru diskusi sekali, jadi nanti ada diskusi lagi, silakan cari jadwal di belakang. Ini Ana Minsi sudah, Rosa sudah. Katih Chandra, ini sudah diskusi, border molding, ini tahapan yang sudah dilakukan ya, terakhir itu border molding, lalu diskusi berikutnya. Rupanya mereka belajarnya cuma satu lompat tahapan berikutnya. Jadinya diskusinya nyambung, part 2. Jadi ada bagian 2 lagi diskusinya. Ini sudah minta hari lagi di bulan Oktober kalau nggak salah ya Rati, kalau Rati ada di sini. Nah ini kemarin kakak ini Rosa sedang drop kemarin border molding. Jadi seperti ini. Jadi kemarin Rosa di sini menggunakan apa bibit mboknya di rumah untuk dijadikan pasien. Nah ini pura-puranya, ceritanya dia lagi border molding ini green stick compoundnya jadi pakai pensil ceritanya, tapi tetap dia harus memverbalkan dia mau ngapain, saya begini, saya begini, saya begitu ya. Nah ini kalau nggak salah Lode lagi menggunakan APD. Jadi disampaikan penggunaan APD seperti apa duluan, ini. Mulut tetap berbicara, tapi tangan juga tetap bergerak. Agak repot memang, tapi ya seperti itu. Ya. Nah ini kemarin, mini CX dan diskusi. Ini Ana lagi mini CX. Pakai APD lengkap. Maksudnya dia pakai coverall seperti ini. Lalu ini suaminya yang kebetulan jadi pasien karena dia tinggal berdua saja, suaminya jadi pasien sampai izin suaminya di kantor. Ini kemarin diskusi Chandra dan Rati, ini diskusi bersambung ya, jadi seperti itu. Nah ini untuk 2013 ya, kemarin juga ada Sukma sama Anjani. Dokter Ira ini adalah anak-anak yang memang tinggal inserti aja yang kita sudah sepakati bahwa boleh mengerjakan di praktek dosennya. Nah ini
kemarin saya sempat siapa ya waktu itu ya? Oh, Ana dan APKY rasanya ke rumah tidak membawa APD, tidak membawa peralatan lengkap. Jadi saya minta tolong karena praktek saya di rumah, walaupun dimanapun praktekannya ya. Jadi tolong ikutin standar. Kalau kalian harus pakai APD ya pakai itu, pakai yang benar-benar karena ini berhubungan dengan mulut pasien juga, sama-sama saling menjaga. Ini waktu itu Ayumi Karla, ini Kartika dan Tiwi kalau tidak salah. Jadi susah ngeliatnya kalau sudah pakai pakaian seperti ini. Jadi silakan kalian yang kurang-kurang sedikit lagi untuk tinggal insersi ya, terutama untuk mahasiswa 14, 13 dikasih kesempatan untuk bekerja di praktek dosennya atas kesepakatan dulu ya. Kalau sudah deal lalu harus seperti apa ya silahkan. Karena sayang gitu kan, sayang kalian, sayang pasiennya kalau tidak diinstruksikan gitu. Tapi tolong patuhi harus pakai APD yang benar ya. Saya rasa itu ada pertanyaan nggak dari adik-adik untuk ini semuanya? Saya izin bertanya, Dok. Ya, siapa? Saya Kim Henadi, angkatan 2015. Ya Kim gimana? Iya. Jadi maaf Dok, kalau misalkan saya sepemahaman saya berarti diskusinya ini hanya dibagi menjadi 2 kloter ya Dok? Maksudnya? Jadi kan diusahakan dalam 1 kloter diskusi itu untuk diskusi sampai kontrol begitu Dok. Nah ini mahasiswa dikasih kesempatan untuk berapa kali diskusi ya Dok berarti? Ini gitu. Sudah ada pasiennya belum? Untuk GTC saya belum, tapi GTSL sama GTL saya sudah. Oh, itu GTL sama GTSL sudah. Tadi saya sudah sempat tanya Dokter Ira ya, kita bagaimana ini sebaiknya. Tadi Dokter Ira kan sudah sampaikan, kalau kalian bagus, kalian belajar, siap gitu kan, bisa lanjut. Sampai kontrol pun bisa gitu kan diskusinya. Tapi kalau pasien baru, itu kan harus ngisi rekam medis ya. Kalau pasien baru ngisi rekam medis dan itu lain lagi jalurnya, dia harus presentasi seperti itu. Tapi kalau sudah jadi tahap lanjutannya, berapa kali akan dijatah misalnya kayak gini. Diskusi jatahnya 1 jam. Kalian tahapan ada tinggal 3 tahapan lagi. Kalau kalian selesai, bisa menjawab dengan baik, ya sudah selesai sekali diskusi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada beberapa tahapan lagi dan kalian ngadat-ngadat, jawab susah, misalnya seperti itu sementara waktu sudah terbatas, ya kalian terpaksa harus jadwal ulang lagi, cari lagi jadwal ke belakang. Jadi kita kan batasnya sampai Desember ya Dokter Ira ya, sampai Desember akhir Desember kalau nggak salah semester ini. Ya silakan saja. Makanya ini butuh benar-benar kalian siap gitu loh, biar cepat. Jadi kalau sampai berulang-ulang ya resiko gitu kan. Untuk lama jadi. Bagaimana? Berarti kalau misalkan sudah diskusi tahapan diusahakan sampai kontrol diskusinya dan batas akhirnya sampai bulan Desember begitu ya Dok? Iya. Terima kasih Dok. Ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Selamat pagi dokter. Siapa? Saya Diva Sasmita dari angkatan 15 dok. Ya, 15. Dokter, ini saya mau memberitahu bahwa kebetulan saya sudah memiliki pasien untuk pasien GTL dok, tapi di data dokter masih dicantumkan belum memiliki pasien. Tapi sudah indikasi, sudah pernah menunjukkan? Sudah, kebetulan sudah sampai tahap diskusi RM dok, sama Dokter Indra. Ya? Sudah mencetak? Sudah mencetak, sudah melakukan diskusi RM dengan Dokter Indra. Oke, nanti saya ganti. Diva. Nanti saya ganti di WA saja saya ya, Diva ya. Oh iya dok, baik. Ya. Terus ada lagi? Diva ini yang kemarin GTC ya sama saya? GTSL dok. GTS.
GTSL, Diva. Diva nyalain dong nggak videonya Diva biar kita juga lupa soalnya mukanya. Jadi nanti biar nggak ntar Diva dipikir siapa gitu. Bisa nggak kita? Kemarin cuman yang saya kasih soal kasus itu ya? Bukan dok, saya GTL yang diskusi. Tunggu dok, kok nggak bisa nyala ya videonya? Ada yang namanya Diva. Soalnya saya udah buat logbook saya kemarin yang diskusi sama saya. Diva dulu GTL-nya sama siapa Diva? Waktu online? GTL saya sama dokter Indra dok. Saya Sama sudah dokter diskusi. Indra. Sudah diskusi sama dokter Indra waktu itu. Iya dok. Kemudian untuk Sekarang dapat sama GTL, saya. kenapa dok? Sekarang dapatnya sama saya gitu. Iya, saya sekarang untuk diskusi online-nya sama dokter. Itu yang Lumade Diva dok. Ini sudah terakhir apa? Kemarin diskusi rekam medis. Rekam medis ya. Siapa temannya sama pasien? Maksudnya sama pasangannya dengan Kim dok, tapi untuk diskusi online-nya dia berbeda dosennya dok. Oke. Ya. Iya. Untuk menjawab pertanyaan dokter Ira, kemarin saya sudah diskusi sendok cetak individual dok dengan dokter yang GTSL dok. Oh iya, berarti bukan diskusi rekam medis ya sama saya, diskusi tahap lanjutan. Yang masih ada tugas itu ya? Iya dok. Oke. Ya. Oh, saya lihat dulu mukanya. Soalnya apalagi 2015, tahun 2013 itu sudah ngelontok ya karena sudah angkatan pertama. Oke. Ya, ingat ya. Makasih dok. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua ya maksudnya ya? Dokter mau nanya dokter. Dilan, ya kan. Ini kan saya kemarin dapat jadwal yang hari Rabu, akhirnya dipending dari docs GTL-nya ini dok. Nah terus ini kan saya lihat di jadwal, terus saya dapat jadwalnya di hari Rabu di tanggal 21 Oktober. Nah ini tulisannya docs-nya GTSL dok. Gitu. Ya nanti saya ganti. Berarti ini saya untuk ngulang docs GTL border moldingnya kan dok, saya kira ini saya docs lagi yang GTSL gitu. Enggak. Yang ngulang yang kemarin. Oh gitu ya. Biar kurang docs GTL aja. Kenapa dok? Kamu kurang docs GTL aja kan? Untuk yang di ujiannya sama dokter Desa, iya dok. Saya bisa docs GTL aja sama dokter Desa. Ya udah, berarti saya salah ketik. Nanti saya ganti ya. Nah terus ini kan saya ada jadwal diskusi ini dok di hari Rabu tanggal 23 September. Ini di jam 12 ya dok ya kalau nggak salah. Nah saya ada benturan sama PJJ dari Departemen IPM dok jam 1. Oke, kamu nanti japri saya aja ya di live. Oh iya dok. Japri saya ya. Iya. Kalau untuk masalah jadwal, tolong japri saja. Yang lain ada nggak? Selain jadwal ini. Kalau masalah ujian docs minisi diskusi sudah jelas ya. Itu yang maksudnya kalau mau ditanyakan silakan dulu kalau masalah jadwal ya aja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada. Selamat pagi dokter Desa. Ya. Ya, dokter, saya Nia, angkatan 14. Saya mau bertanya dok. Saya kan dapat sama dokter itu pembimbing GTJ dok ya. GTJ? Iya. Saya mau bertanya kan karena kita kan semuanya belum ada dapat pasien. Artinya kan kita diberikan kasus dari dokter. Ya.
Ya, itu kasusnya dokter berikan saat jadwalnya PJJ atau hari-hari sebelumnya dokter kasih kasus dulu, terus di jadwal kita diskusi baru kita diskusikan, Dok. Betul ya. Gimana nih Dokter Ira, sudah pernah yang ini? Kalau di kelompok saya biasanya kasih berapa hari sebelum dia maju untuk diskusi, Dok. Soalnya supaya dia ada waktu untuk ngisi rekam medis dulu. Ya, betul. Oke. Berarti yang jadwal diskusi yang sama sekali belum ada pasien, silakan hubungi saya sehari sebelumnya, ya. Baik, Dok. Berarti H-1 kita hubungi dokter untuk diberikan kasus berarti, Dok, ya? Ya, oke. Ya. Ya, makasih banyak, dokter. Untuk rekam medis kalian sudah punya semua kan ya? Untuk pengisian rekam medisnya boleh di Word gitu, Dok? Apa harus rekam medisnya kita scan baru kita isi? Enggak, di Word aja. Kalian sudah punya semua kan formatnya? Sudah. Ya. Kasih, dokter. Ya. Ada lagi? Selamat pagi, dokter. Ya. Saya Lauren, Dok, angkatan 2015. Dok, saya mau bertanya kan tadi kalau misalnya yang belum punya pasien kan dapat kasus, kemudian mengisi rekam medis, diskusi, baru presentasi, Dok. Kalau misalnya sudah diskusi rekam medis, apa perlu presentasi juga, Dok? Iya. Berarti setelah pada saat kan sudah ada jadwalnya, Dok, itu presentasi dulu ya atau langsung lanjut ke diskusi tahapan, Dok? Enggak, kan gini, kalian dapat kasus nih, lalu kalian isi rekam medis kan. Seperti tadi Dr. Ira bilang sehari sebelumnya dapat kasus, lalu jadwal diskusi kalian diskusi nih. Isi rekam medis diskusi masing-masing. Saya rasa itu nggak cukup sekali kan, karena kalian bertiga ya kan. Rekam medis kan panjang tuh deh, panjang. Nah, kalau sudah selesai, setelah itu dinyatakan selesai, nanti kalian presentasi. Satu kelompok, nanti kelompok lain yang mendengarkan. Kalau diskusinya sudah saat offline, Dok, apa harus presentasi juga dulu, Dok? Diskusinya sudah saat offline? Kalian sudah diskusi waktu offline kemarin? Sudah, Dok. Sudah. Diskusi rekam medisnya sudah kemarin saat offline. Berarti kan sudah ada pasien kan? Ya, sudah, Dok. Oh, kalau sudah seperti itu lain cerita. Makanya saya minta kan kemarin datanya, tahap akhirnya sudah sampai mana. Tapi tunjukin buktinya ya, kalau sudah diskusi ya. Tunjukkan diskusinya, tunjukkan modelnya ke dosennya. Jadi dosennya tahu benar ini sudah selesai tahapan itu. Bagaimana Dokter Ira, ada masukan nggak? Seperti itu kan ya? Yang sudah punya pasien memang nggak diskusi lagi dan nggak presentasi lagi. Ya, kalau sudah kerja pasien. Ya. Soalnya kan gini, kenapa harus presentasi lagi? Karena kan saat diskusi juga kalian masih benar-benar rekam medis kan, masih ada yang harus dikoreksi. Dan juga misalnya kalau untuk pasien-pasien GTSL terutama itu kan soalnya kasusnya akan berbeda kan, tiap kelas itu mempunyai jenis kasus yang berbeda, maksudnya penyelesaiannya akan berbeda. Itu supaya teman kalian nanti udah tahu, oh kalau kelas ini desainnya seperti ini, nanti saat offline kalian kan nggak lama lagi diskusi untuk desain, itu tujuannya gitu. Jadi gini Dek, nanti kan misalnya nih, untuk GTSL kalian berapa orang ya kemarin tuh saya sudah data. Misalnya berempat nih, 4 ini yang belum punya pasien kan. Kalau yang sudah punya pasien sudah kerja ya silakan lanjut tahapan. Tapi yang belum punya pasien sama sekali, saya akan berikan kasus, misalnya ada 4 orang. Si A, B, si anak mahasiswa 1, 2, 3, 4 itu kasusnya berbeda. Misalnya si anak nomor 1, kelas 1 Kennedy, yang nomor 2 kelas 2, seperti itu. Jadi kalian mengerjakan masing-masing, lalu nanti kalian presentasi. Jadi teman yang lain itu mendengarkan. Walaupun dia tidak mengerjakan kelas 1 Kennedy, tapi dia akan paham seperti apa desain dan sebagainya itu karena mengikuti presentasi dari kalian yang presentasi kelas 1 Kennedy. Seperti itu. Nanti begitu juga sebaliknya, teman kalian yang lain misalnya kelas 3 Kennedy yang presentasi, kalian dengerin. Kalian kan tidak akan tahu nanti pada saat offline pasien kalian tuh kelas berapa.
ya kan? Jadi kalian sebenarnya lebih enak, belajarnya lebih banyak gitu loh. Iya, Lauren. Kalau Lauren kemarin sudah misalnya diskusi rekam medis, sudah punya pasien, saya nggak tahu tahapan diskusi rekam medisnya sudah selesai atau belum. Saya nggak tahu, kalau misalnya sudah selesai, tanda tangan ada bukti, ya silakan. Kalau belum, ya kita anggap bahwa memang harus diskusi lagi gitu ya, Dokter Ira ya. Ya, ya betul. Tapi kadang ini kan data yang kami masukkan ini, misalnya kalian belum misalnya indikasi ya, kalian belum punya pasien, itu kan data dari kalian. Iya. Kami dapat data tuh dari kalian gitu loh. Tiba-tiba nanti ternyata udah banyak gitu, ada perubahan ya. Ada beberapa mahasiswa yang ternyata, Dok, saya ternyata udah sampai ini gitu. Tapi di data yang saya pegang kan belum gitu. Tolonglah nanti kalian perlihatkan bukti memang kalau memang kalian tuh sudah sampai tahap itu gitu loh. Karena data yang saya pegang itu adalah data dari kalian. Iya. Iya, betul. Nanti soalnya juga menyesuaikan dengan jadwal ya, Dek. Itu kemarin kita sudah buatin jadwal, terutama kelompok saya ini, saya sudah buatin jadwal, saya gabung-gabungin. Jadi, yang belum sama yang belum, yang sudah tahapan ini sama tahapannya, saya cari-cari seperti itu. Biar lebih ringan kita berpikir gitu loh. Ya, kalau yang sudah, ya sudah dikelompokkan sama yang sudah. Enggak, Dok. Kemarin saya kebetulan sudah diskusi, Dok, sama Sakura juga, dan sudah dapat tanda tangan dari dokter, Dok. Ya. Dokter Kemarin yang diberikan ke saya sudah berisi ya, diskusi gitu ya? Sudah, Dok. Kalau saya bingung selanjutnya diskusinya itu apakah harus presentasi dulu atau kalau memang sudah tempat diskusi, ya tinggal diskusi tahapan selanjutnya saja. Ya baik, Dok. Terima kasih, Dok. Boleh belakangan ya, supaya semua temennya selesai dulu menurut saya. Kenapa? Kalau saya nangkep nih pertanyaannya siapa namanya? Lauren. Ini maksudnya Lauren tuh maksudnya gini ya, kalau udah selesai diskusi RM, apakah saya harus langsung presentasi kayak gitu kan pertanyaannya? Sebenarnya sih apakah presentasi juga gitu ya? Maksudnya? Maksud Lauren kayak gitu ya? Maksudnya abis saya diskusi RM, apakah langsung presentasi gitu ya? Maksud saya kan apakah harus presentasi juga sama seperti yang belum ada kasus, atau boleh lanjut langsung tahapan gitu, Dok? Apa emang harus ada presentasi? Kalau kamu udah punya pasien, sudah punya model, nggak usah kamu presentasi. Ya, yang presentasi itu untuk yang belum punya pasien. Oh iya, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Saya rasa itu jelas kok ya, sudah tadi ditunjukkan juga. Selamat pagi, Dokter. Ya. Saya Sukma, Dokter. Ya, Sukma. Maaf, Dok, mau bertanya sekali lagi. Berarti untuk kelompok GTJ-nya itu dibagi dua, Dok, ya, kelompoknya? Karena satu kelompok itu kan ada 10 orang. Berarti 5 orang gitu ya, Dok, ya? Untuk pertemuannya nanti 2 kali gitu nggak, Dok? Sorry, saya terdistraksi. Gimana? Sukma? Untuk pembagian kelompok GTJ-nya itu dibagi 2 kelompok gitu ya, Dok? Kalau misalnya nih kami kan ada 10 orang untuk satu kelompoknya, berarti... Tiga. Oh, dibagi 3 nggih, Dok? Berarti 3, 4 gitu nggih, Dok? Iya. Oh, nggih. Berarti kalau misalnya saya sudah punya pasien tapi belum saya indikasikan, boleh saya indikasikan dulu gitu, Dok, nanti untuk diskusinya? Kalau memang itu pasiennya silakan. Oh, nggih. Jadi saya kan enak, saya nggak bikinin soal lagi kan. Oh, iya. Nggih, makasih, Dok. Pakai aja cetakannya belum? Cetakannya ada. Cetakannya belum, Dok, kan baru mau indikasi. Tapi pasiennya itu yang mau tak pakai keluarga sendiri gitu, Dok. Oh, seperti itu, keluarga sendiri. Gimana caranya? Ronsennya ada? Kan belum, Dokter, baru mau indikasi jadi.
Gimana tuh ya, Gaira? Apa gini aja dok, dikasih soal kasus yang misalnya dia kan kehilangan misalnya regio 3 nih, kasih aja soal kasusnya di regio 3 gitu. Ya. Nanti disampaikan aja ya. Oh iya, baik dokter. Terima kasih dok. Ada lagi? Selamat pagi dokter, saya Astri angkatan 2014 dok. Ya. Dokter mau konfirmasi ini untuk pembagian kelompok GTJ-nya kan jadinya yang tadi dokter bilang kan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian di pembagian jadwal sebelumnya itu saya dapat tanggal 14 Oktober sama Wanda dok berdua untuk diskusi GTJ-nya dok. Itu gimana jadinya dokter ya? Kamu angkatan 2000 berapa sih? 2014 dok. Oh, 2014 itu memang saya untuk pasien diskusi ya? Iya, GTJ-nya dok, GTJ. Oke, nanti saya lihat lagi. Kalau nggak salah saya kan GTJ 2014. Semua sudah ada pasiennya belum? Belum ada dokter. Semua belum ada ya? Iya. Oke, nanti saya lihat lagi. Iya. Ya, makasih dokter. Masalah jadwal nanti di Japri aja ya. Iya dokter. Terima kasih dok. Ada lagi? Kalau masalah jadwal di Japri aja. Yang lain aja kalau mau tanya. Kalau tidak ada, saya rasa sudah ya. Tolong diperhatikan aja tadi yang saya sampaikan untuk diskusi tata cara dan DOT maupun UX tadi. Untuk masalah jadwal silakan Japri. Dokter Ira ada pesan nggak, Dokter Ira? Kayaknya nggak ada sih. Cuma saya minta supaya ini benar-benar dipahami dulu. Soalnya supaya nggak waktu ini nanya lagi, miskomunikasi lagi, kayak gitu ya. Ya. Ya dek ya. Kalau udah benar-benar paham, silakan kita jalan. Bila perlu mungkin nanti kalau ada hal-hal yang prinsip yang mau disampaikan, tolong korpinya atau apa. Kalau misalnya masalah jadwal, silahkan dijawab. Tapi kalau memang ada kendala sama PJJ, silahkan dilaporkan ya. Jangan diem-diem tapi ternyata di belakang banyak ada masalah gitu. Kalau memang ada kendala, ada masalah, tolong segera dilaporkan supaya kita bisa nyari solusi ya. Iya, betul. Karena ini juga baru pertama ya, Dokter Ira ya, kita ya. PJJ seperti ini untuk masalah daring. Karena kan yang dipikirin nggak kalian saja, karena adik-adik kelas kalian juga kita harus ada preklinik segala macam yang juga daring gitu. Ya. Untuk masalah jurnal, tolong jangan sampai kita, oh ini jurnalnya, ikutin aja ketentuannya gitu loh ya. Biar kita nggak terlalu juga, misalnya dibawain jurnal 4-4-nya nggak memenuhi syarat seperti itu. Jadi syarat jurnal tadi tolong diperhatikan. Jadi kita nggak lagi nyeleksi. Jadi kita nyeleksi materinya aja. Ya. Oke, kalau sudah, terima kasih Dokter Ira sudah berkenan hadir juga di sini. Masukannya untuk adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semangat ya semua ya. Kalau kalian semangat, kita juga semangat. Ya, karena emang kondisi seperti ini daring ini jangan sampai bikin kita garing gitu aja. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pagi dokter.